Pada video ini akan dibahas pengantar mengenai model regresi logistik biner yang terutama nanti berkaitan dengan proses pemodelan klasifikasi. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Secara umum, ketika kita membicarakan regresi logistik biner, ini adalah kita membicarakan pemodelan statistika yang melibatkan peubah respon dengan skala pengukuran biner, yaitu peubah respon dengan bentuk variabel kategorik yang terdiri hanya dua kelas. Sebagai contoh, kita barangkali tertarik untuk memodelkan keberhasilan studi mahasiswa di mana variabel responnya itu ada dua kelas, lulus atau gagal. Sementara variabel atau peubah penjelasnya, X-nya bisa berbagai macam latar belakang mahasiswa tersebut seperti aktivitas belajar, kemampuan akademis, dan sebagainya. Ilustrasi lain adalah ketika kita membuat pemodelan terhadap resiko penyakit jantung seseorang, di mana peubah responnya itu hanya memiliki dua kelas, yaitu sakit atau tidak sakit, sementara peubah penjelasnya bisa beraneka macam seperti pola makan, gaya hidup, frekuensi olahraga, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh bagaimana nanti regresi logistik biner membantu kita melakukan pemodelan di mana variabel atau peubah responnya itu hanya memiliki dua kelas. Ketika bicara hubungan antara dua variabel X dengan Y, untuk Y yang numerik, jadi misalnya kita punya harga mobil, ini Y-nya numerik, kemudian misalnya X-nya adalah kapasitas mobil, dan kita punya data yang scatter plotnya gambarnya seperti ini, maka kita bisa menggunakan pendekatan regresi linier yang bentuknya adalah Y itu adalah B0 plus B1X, ini garis regresinya ini. Nah, tetapi yang kita hadapi sekarang adalah variabel Y-nya itu hanya memiliki dua kelas. Jadi misalnya kalau Y-nya adalah tadi keberhasilan studi mahasiswa, keberhasilan studi, kemudian X-nya misalnya skor akademik, maka Y-nya hanya berupa dua kelas, lulus atau gagal, yang kalau kita gunakan regresi linier yang berupa garis lurus menjadi tidak terlalu masuk akal modelnya. Jadi misalnya ini adalah garis lurus yang dihasilkan, yang kalau kita lihat nilai Y prediksinya ini bisa lebih dari 1, bisa bahkan negatif. Jadi bisa negatif, bisa lebih dari 1, atau bahkan bisa pecahan di antara 0 dan 1. Sementara kita inginkan nanti variabel Y-nya itu hanya dua kemungkinan, yaitu lulus kita notasikan 1 atau gagal kita notasikan 0. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan? Perhatikan kembali ilustrasi ini. Jadi kita punya tadi variabel Y-nya adalah keberhasilan studi dari mahasiswa, dan ini data yang kita miliki. Sebagian ada yang gagal, sebagian ada yang lulus. Kalau kita sekat-sekat nilai dari variabel X ini, skor akademik, kita akan dapatkan, lihat, seandainya kemudian kita hitung proporsi yang lulus, jadi proporsi yang lulus di masing-masing sekatan, kira-kira kita akan dapatkan, oh di sekatan yang pertama ini tidak ada yang lulus, sehingga yang lulus itu kira-kira akan sama dengan 0. Jadi ini posisinya. Jadi yang lulus tidak ada, kemudian sedikit ini di kelompok 2 ini ada satu yang lulus dari sekian banyak orang, sehingga barangkali ini adalah peluangnya. Dan kemudian lebih banyak lagi proporsinya, lebih banyak lagi, kemudian lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya ini akan sama dengan 1. Sehingga kemudian kita dapat menggunakan model yang bentuknya kurvanya kira-kira seperti ini. Atau kalau kita gambarkan ulang, bentuknya akan seperti ini. Jadi
kalau sumbu Y-nya itu sekarang bukan nilai dari Y 1 atau 0, tapi kita ganti sebagai probability atau peluang lulus seseorang, maka nilai pada sumbu Y ini hanya berkisar pada antara 0 dan 1, sehingga kurvanya ini tidak pernah tembus ke bawah, tidak pernah negatif, tidak pernah juga melebihi nilai 1. Bagaimana pemodelannya? Orang kemudian berupaya mencari fungsi apa yang cocok untuk bentuk seperti ini, dan salah satu yang populer digunakan ini adalah model regresi logistik yang bentuknya seperti ini. Jadi probability dari Y sama dengan 1 atau peluang Y sama dengan 1 itu adalah eksponensial dari beta 0 plus beta 1x dibagi dengan 1 plus eksponensial beta 0 plus beta 1x, yang setara dengan menuliskan dalam bentuk logaritma natural. Jadi ini logaritma natural ini dari P dibagi 1 minus P, di mana P itu adalah probability Y sama dengan 1 di atas, menjadi bentuknya beta 0 plus beta 1x. Jadi ini adalah dua versi penulisan model regresi logistik. Ada yang menyukai yang penulisan cara pertama, ada yang menyukai penulisan cara yang kedua, dan tentu saja keduanya ini setara. Pada saat kita melakukan pemodelan, tentu saja variabel X-nya, peubah penjelasnya tidak cuma satu, peubah penjelasnya itu bisa 2, 3 atau lebih bahkan, jadi bisa banyak, sehingga bentuk modelnya, bentuk persamaan dari model regresi logistik ini tinggal menambahkan saja koefisien dan variabel yang lain dalam model yang tadi kita diskusikan, sehingga bentuknya akan lebih panjang seperti ini. Jadi relatif tidak ada kesulitan terkait dengan bagaimana kita menuliskan modelnya. Perlu diketahui nanti pada saat kita sudah melakukan pemodelan, nilai koefisien dari peubah penjelas X tadi yang kita nyatakan dalam bentuk beta, ada yang nilainya bernilai positif, ada yang nilainya bernilai negatif. Koefisien yang positif itu menunjukkan bahwa kalau X-nya semakin besar, jadi X-nya semakin besar, maka probability-nya terjadi Y sama 1 ini juga naik. Sebaliknya, kalau untuk beta yang negatif itu kalau X-nya semakin besar, maka probability-nya akan semakin kecil dengan pola yang bentuknya sigmoid seperti ini. Jadi kurvanya membentuk kurva S ini yang kita kenal dengan kurva yang bentuknya sigmoid. Demikian pengantar mengenai bagaimana bentuk dari model regresi logistik. Semoga bermanfaat.